Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ifat. Terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Wawancara kali ini kita akan wawancara mengenai praktik pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Nah, sebelum ke pertanyaan, boleh Ibu menceritakan tentang diri Ibu secara singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trihastuti. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Muncang, diangkat per tanggal 1 Maret 2023, jadi kurang lebih saya sudah hampir 7 bulan ya, 7 bulan menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Jadi belum lama ya Bu ya? Belum lama, jadi tapi walaupun begitu saya banyak menemukan sebuah permasalahan ya yang termasuk di dalamnya itu ada tentang dilema etika, ada bujukan moral dan sebagainya. Ya. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Boleh saya langsung menanyakan beberapa pertanyaan Ibu? Boleh. Terima kasih. Atas kasus-kasus yang mungkin pernah Ibu alami di sekolah ini, nah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang terjadi itu merupakan kasus bujukan moral atau kasus dilema etika? Iya. Mungkin dari permasalahan yang saya hadapi, gimana ya caranya kok ini, apakah ini dilema etika atau bujukan moral? Mungkin kita lihat bahwa ketika kita mengalami sebuah permasalahan dilema etika, berarti kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, sebuah kebaikan baik berhadapan dengan hal yang baik. Jadi kita merasa pengambilan keputusannya bagaimana, kita dilema ya, seperti itu. Dan ketika kita menghadapi permasalahan yang berupa bujukan moral, berarti di sini kita dihadapkan pada antara kebaikan dengan sesuatu yang tidak baik. Dan di sini hati nurani kita yang berontak ya, seperti itu. Dan lebih cenderungnya untuk bujukan moral itu bisa bersangkut paut dengan tindakan yang berhubungan dengan hukum, melanggar hukum dan sebagainya. Iya, baik. Berarti berdasarkan yang Ibu telah jawab tadi, kalau bujukan moral tadi sudah jelas antara baik dan buruk. Kalau dilema etika membingungkan kita, bagaimana kita mengambil keputusan itu karena di sana mengandung hal baik dan baik gitu. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, khususnya masalah-masalah itu berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan namun saling bertentangan. Iya. Cara saya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tadi ya, nilai-nilai yang bertentangan tersebut, yang pertama saya sebagai seorang pemimpin itu, ketika mengambil sebuah kebijakan harus bijak, harus teliti, harus dengan kepala yang dingin, tidak sembrono ya, tidak didasari oleh emosional ya, dan kita itu harus dalam setiap pengambilan keputusan tersebut ini semata-mata untuk kebaikan bersama. Pengambilan keputusan yang akan kita ambil senantiasa ini nanti tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Jadi memiliki kebermanfaatan seperti itu ya. Jadi jangan ceroboh ketika mengambil sebuah keputusan atau tindakan atau pengambilan apa yang akan kita lakukan itu benar-benar kita pikirkan, masak-masak, pertimbangkan dengan baik-baik gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah mengambil keputusan nanti yang ada adalah sebuah penyesalan gitu ya. Jadi kita harus dalam pengambilan keputusan itu harus memandang dari segala sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak hanya pada satu fokus saja gitu ya, tetapi harus menyeluruh. Jadi ketika menghadapi permasalahan, kita mencari solusi atau kita mencari penyebab permasalahan itu dari segala sudut pandang ya. Baru ketika kita mengambil keputusan solusi apa yang akan kita lakukan, baru kita sudutkan pada satu titik, yaitu titik tadi pengambilan keputusan yang bijak, yang lebih mengedepankan kepada kebaikan bersama, yang berpihak kepada murid, yang untuk kebaikan warga sekolah dan sekitarnya. Iya, baik.
dari yang telah Ibu jawab tadi, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, tidak jadi Ibu langsung mengambil kebijakannya, meneliti dulu permasalahannya dengan baik, dengan bijak, kemudian tidak ceroboh untuk mengambil keputusan, karena di sana harus meneliti dulu secara keseluruhan, menyeluruh, dan pengambilan keputusannya berdasarkan kepentingan bersama, tentunya berpihak pada murid seperti itu ya. Nah, baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika, Bu? Iya. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, ketika saya sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, saya selalu mengedepankan konfirmasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah kita sudah sudah mendapatkan pemahaman bersama gitu ya tadi melalui koordinasi konfirmasi tersebut, lalu baru kita akan menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan, tindakannya ya, seperti itu. Tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan masukan dari berbagai sumber tersebut. Jadi saya sebagai seorang pemimpin tidak otoriter dalam pengambilan keputusan, tetap harus memperhatikan dari masukan pihak-pihak terkait tersebut. Yang selanjutnya, ketika menyelesaikan masalah itu, kita harus didukung oleh data yang didukung oleh data ya, data atau bukti-bukti fisik ya bukti-bukti yang mendukung lah, seperti itu. Kalau tidak ada data, berarti apa yang kita akan lakukan kesananya itu belum belum mantep ya, gitu ya. Artinya belum matang gitu. Kalau tidak dengan didukung oleh data. Kalau datanya sesuai, baru kita masuk kepada tahap bagaimana ini solusi yang akan kita ambil, gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan berbagai alternatif solusi, gitu ya, kita ambil solusi yang terbaik, tetapi tetap dengan ada alternatifnya untuk mendukung solusi tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Iya. Terima kasih Ibu. Dari hal-hal atau langkah-langkah prosedur tadi yang telah Ibu paparkan, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika tersebut? Ya. Pengambilan keputusan yang saya rasa efektif itu yang pertama harus disepakati oleh seluruh pihak. Ya, ini menjadi sebuah kesepakatan bersama. Ya, bukan kesepakatan saya, bukan, tapi ini disepakati bersama. Yang kedua, itu kita harus komitmen terhadap keputusan yang diambil tersebut, ya. Yang ketiga, kita juga harus tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab kita ketika ada resiko-resiko yang terjadi setelahnya, itu harus tanggung jawab. Terus, yang selanjutnya tentunya apapun resiko yang akan kita hadapi, kita juga harus sudah siap alternatif pemecahan yang lain atau solusi yang lain. Seperti itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi hal-hal yang Ibu anggap efektif yaitu tadi komitmen, pertama komitmen bersama, itu juga komitmen atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian atas keputusan yang telah diambil harus ditanggung jawab oleh bersama juga karena kesepakatannya pun bersama. Nah, setelah itu kalau ada hal keputusan yang lain bisa diambil keputusan yang lain yang lebih baik. Iya, jadi harus segera kita punya solusi yang lain. Ya. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi sebuah tantangan itu kadang itu ada berbenturan dengan hati nurani gitu ya. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan ini, tetapi ada rasa nggak enak gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi sebuah tantangannya. Padahal ini keputusannya udah tepat, tetapi kita ada rasa tidak enak gitu ya. Yang selanjutnya, tantangan selanjutnya itu kadang ada pihak-pihak lain yang intervensi, dan intervensinya itu
apa ya, tidak memberikan solusi, tetapi malah membuat permasalahannya menjadi lebih besar. Itu sebuah tantangan. gitu. Selanjutnya yang ketiga, terkadang ini emosional ya, dalam pengelolaan emosional masing-masing pihak itu harus lebih dikedepankan dalam sebuah pengambilan keputusan. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup seperti itu ya. Iya. Ada 3 tantangan yang tadi Ibu paparkan, yaitu merasa tidak enak atas keputusan yang diambil padahal itu sudah tepat, dianggap tidak sudah tepat ya. Yang kedua adalah emosional, apa namanya? Ada timbul emosi di situ ya, karena memang bertantangan antara 2 nilai kebajikan gitu ya. Yang ketiga adalah ada intervensi pihak luar yang mempengaruhi kebijakan yang telah kita ambil. Baik Ibu. Apakah Ibu mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, dalam penyelesaian kasus dilema etika, di sini saya ini kalau secara terjadwal secara khusus tidak ya, gitu ya. Tetapi saya punya target gitu ya, target penyelesaian. Target penyelesaian. Kapan permasalahan ini harus diselesaikan? Saya itu termasuk tipikal seorang yang tidak suka menunda-nunda permasalahan gitu ya. Saya ingin segera diselesaikan gitu ya. Ketika kita menghadapi permasalahan yang banyak, tentunya ya melalui bertahap gitu. Kira-kira permasalahan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Dan saya itu tidak spontanitas. Jadi saya harus melalui sebuah proses perenungan, mungkin apa sih bahasa itunya, kerennya apa itu, kontemplasi ya, seperti itu yang mendalam. Jadi saya jangan sampai salah langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah, karena dalam penyelesaian masalah itu tentunya juga kita perlu perencanaan yang baik gitu ya. Direncanakan dulu bagaimana nih penyelesaian masalahnya gitu ya. Bagaimana penanganannya supaya nanti fokus pada penyelesaian itu gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu memang tidak mempunyai jadwal tertentu, namun dari beberapa jadwal khusus ya tidak punya, namun Ibu punya perencanaan dari beberapa kasus itu, target yang mana dulu yang terlebih dahulu diselesaikan, yang lebih penting seperti itu. Butuh proses perenungan dan penilaian atau identifikasi terlebih dahulu lebih mendalam agar pengambilan keputusannya lebih bagus. Iya. Nah, adakah Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu? Iya. Saya sebagai seorang pimpinan tidak bisa semata-mata mengambil keputusan sendiri ya. Saya perlu orang yang bisa membackup atau mungkin memberikan masukan itu tadi ya. Ketika saya akan mengambil keputusan A, saya perlu seorang yang mampu mengoreksi kira-kira ini kalau saya mengambil keputusan seperti ini apakah tepat atau tidak. Saya perlu itu sebagai tempat untuk Bu Ipat ya, itu kayak gitu ya. Jadi perlu seorang sharing. Iya, sharing gitu. Perlu sharing pendapat ya. Iya, sharing pendapat. Jadi khawatirnya apa yang akan kita putuskan itu ternyata masih keliru gitu kan ya. Siapa saja Bu selama ini yang biasa membantu Ibu untuk penyelesaian itu? Jadi saya biasanya meminta salah satu seorang guru yang saya anggap itu memiliki kematangan emosional, dia itu memiliki kedewasaan dan emosionalnya itu sudah terkelola dengan baik. Ya. Nggak usah disebutin namanya. Ya, tidak perlu. Jadi guru gitu ya. Ada guru yang lebih ini salah satu atau mungkin semua guru yang Ibu libatkan gitu ya. Enggak, biasanya saya hanya ada salah satu ya, seperti itu. Tapi itu tidak semua permasalahan saya selalu meminta beliau. Itu khususnya itu permasalahan yang menurut saya itu tadi dilema etikanya itu cukup tinggi, cukup rumit ya. Rumit seperti itu. Nah, selain seseorang Bu, faktor-faktor apa juga yang menguatkan Ibu dalam membantu mengambil keputusan? Faktor-faktor yang menguatkan saya itu tadi saya berusaha dari niatan awal, niatan
lillahi ta'ala ya, saya ingin senantiasa mengambil keputusannya itu tepat, mengutamakan kepentingan orang banyak seperti itu. Dan saya itu biasanya istikharoh juga ya, kalau misalnya dirasa saya tidak memiliki kemantapan hati, kepercayaan gitu ya yang penuh, saya akan istikharoh, mungkin dialog dengan yang di atas ya, seperti itu. Terus saya kadang dialog dengan keluarga, terutama suami, kebetulan kita satu bidang gitu, untuk minta masukan, pendapat gitu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik terkait dengan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pengalaman dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama, dalam pengambilan keputusan ini kita harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama, kemaslahatan bersama. Kalau di dalam sekolah ya tadi berpihak kepada murid untuk kepentingan warga sekolah gitu ya, kebaikan warga sekolah semuanya. Yang kedua, di sini nanti kita dituntut sebuah pendewasaan, pematangan psikologis emosional dalam pengambilan keputusan. Yaitu tadi dengan kepala yang dingin, dengan selalu berpositif thinking, dengan selalu teliti, mungkin sabar dalam pengambilan keputusan, tidak gerasa gerusu. Tahu gerasa gerusu ya. Terus yang ketiga, jadi setiap pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan pihak-pihak terkait ya. Kita tidak bisa sendiri, karena itu sebagai bahan masukan ya, kira-kira ketika kita mau ngambil keputusan ini baik buruknya itu kan nanti bisa ketahuan ya ketika kita mendapatkan masukan dari rekan-rekan. Yang ketiga, kita harus konsisten, komitmen itu tadi. Konsisten ya. Iya. Nggak pelin-pelan ketika ngambil keputusan. Kalau sudah pada satu A ya A, udah seperti itu. Yang keempat, yang selanjutnya sebenarnya dalam pengambilan keputusan ini pembelajaran yang tertinggi adalah loyalitas. Sebuah loyalitas dan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah untuk melaksanakan hasil komitmen keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Banyak sekali pelajaran yang telah saya ambil. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat saya ketika saya mengalami kasus dilema etika, walaupun kasusnya berbeda. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kesempatan Ibu. Ya, sama-sama Bu Ipat. Sukses sekali ya Pak Ibu Ipat. Terima kasih Ibu. Semoga pendidikan CGP-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara. Walaupun Bapak sedang sibuk ya, terima kasih Pak. Wawancara kali ini yaitu wawancara mengenai praktik pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Nah, mohon izin Bapak sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara ini, bolehkah saya mengajukan pertanyaan tentang diri Bapak sedikit? Ya, Bapak boleh menceritakan tentang diri Bapak secara singkat. Oke, terima kasih Ibu. Nama saya Ujang Jamil. Ya, saya bertugas di sini selaku kepala sekolah di SDN 1 Mekarwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Saya bertugas di sini per tanggal 1 Maret 2023. Jadi belum lama Pak ya? Belum lama. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bapak? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mengenai kasus dilema etika yang ada di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus itu, termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral, Pak? Yang namanya dilema etika itu sesuatu keputusan yang memang dianggap ada dua keputusan yang sama-sama kuat ya, sama-sama baik lah gitu.
Kenapa? Karena kalaupun kita memilih satu keputusan yang A, tetapi keputusan B juga baik gitu kan di sisi lain. Berbeda halnya dengan dilema bujukan moral. Berbeda dengan dilema bujukan moral yang memang terlihat jelas ada perbedaan antara baik dan tidak baik. Tidak baik. Ya, betul Pak. Terima kasih. Jadi bujukan moral itu pilihan baik dan tidak baik. Kalau misalnya dilema etika sudah di sana ada pilihan baik dan baik seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Kalau kita menghadapi kasus-kasus yang seperti tadi, tentu keputusan itu tidak bisa diambil sendiri ya. Karena di sini juga warga sekolah, terutama ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada tenaga pendidikan, dan orang tua tentunya yang terlibat dalam masalah tersebut, tentu kita akan diambil suaranya gitu ya, diambil atau kita bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Karena sesuatu keputusan itu kalau kita berdasarkannya musyawarah, kita ada berdasarkan pendapat bersama, keputusan bersama, itu nanti endingnya baik gitu ya. Iya, baik. Jadi Bapak cara menjalankan keputusan yang Bapak ambil adalah mengambil suara dari guru, orang tua, dan semua pihak yang ada di sekolah ini. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Tentu kita akan melihat kasus per kasusnya dulu ya. Ini kasusnya tentang dilema etika tadi kan melibatkan beberapa orang, beberapa unsur. Biasanya kasus itu multi ya, multi. Ada mungkin salah satunya berkaitan dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru. Itu nanti kita lihat dulu kasus per kasusnya. Nah, kalau ini ranahnya misalkan ranah antara sekolah, lembaga yang saya pimpin dengan guru-guru dan orang tua, tentu tadi langkah pertama kita akan mengadakan konsolidasi gitu dengan guru-guru. Setelah itu kita langkah berikutnya kita akan memanggil orang tua gitu, menghadirkan orang tua di sekolah dan kita mengambil keputusannya bersama-sama. Dari keputusan itu kan muncul ya, mungkin berbagai pendapat. Nah, berbagai pendapat itu pasti akan muncul. Yang namanya berbagai orang itu punya pikiran dan pendapat masing-masing. Nah, dari pendapat-pendapat itu maka akan dipilih yang terbaik. Gitu, seperti itu. Iya Pak. Baik, dari langkah-langkah yang telah Bapak paparkan barusan, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentu ya, efektivitas itu kita kalaupun ada kasus itu, jangan sampai kita membiarkan. Kita kalau ada kasus misalkan muncul di hari ini, maka hari itu juga kita harus dibahas. Kenapa? Karena kasus kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi gadung es yang meledak ya. Maka kalau ada kasus kecil muncul, langsung kita tangani. Itu lebih efektif. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Jadi yang Bapak anggap lebih efektif adalah segera menangani kasus itu saat itu juga ya Pak? Segera. Gitu. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tentu tantangannya kita akan tantangannya biasanya adalah kan tarik kepentingan nantinya ya. Orang tua punya kepentingan A misalkan, kita punya kepentingan B. Tetapi tetap kita berfokusnya pada kalau masalah anak misalkan, kalau kita sekolah dengan anak, maka yang diutamakan adalah kebutuhan anaknya. Iya, kebutuhan anaknya. Iya, tentu kepentingan muridnya di sana. Iya, kepentingan muridnya. Kita kepentingan muridnya. Jadi saya menangkap dari jawaban Bapak tadi, ketika ada berbeda pendapat, tentu saja di situ berbeda kepentingan kan. Orang tua mempertahankan kepentingannya, kemudian sekolah juga tentunya memikirkan kepentingan anak untuk pendidikan. Jadi yang tantangan Bapak adalah bagaimana menyatukan visi misi antara orang tua dan sekolah, menyatukan visi agar kepentingan itu membaur menjadi satu kepentingan, yaitu mengutamakan kepentingan siswa, begitu Pak ya. Nah, apakah Bapak tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Bapak ya, namun ini akan saya tegaskan lagi dalam pertanyaan ini. Apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin apakah langsung dalam beberapa kasus dilema etika yang dialami di sini,
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya ya kalau ada kasus misalkan muncul, kita mendapat informasi dari guru ataupun dari orang tua, misalkan hari ini ada kasus seperti ini, maka yang saya lakukan adalah menangani kasus itu dengan segera ya, dengan segera, dengan tadi teknik-teknik tadi untuk mencari sumber gitu kan, sumber ini dari mana informasi ini kan, kita gali informasinya. Setelah itu iya tentu menggali informasi dulu, masalah ini seperti apa. Nah terus kita akan juga lihat siapa sih yang terlibat di dalam kasus ini, kepentingannya kemana nih arahnya. Misalkan harus melibatkan orang tua, harus melibatkan, bila perlu kita komite juga, misalkan ya ada kasus yang memang harus ada dengan masyarakat yang lebih luas, tentu komite juga kita akan panggil gitu kan, akan ada saran gitu kan, ada saran masukannya. Dan guru juga di situ juga dilibatkan, misalkan di kelas berapa nih anaknya kan, otomatis wali kelasnya itu yang akan lebih tahu dengan sumber permasalahannya. Nah dari sumber-sumber itulah kita akan mengkerucutkan, oh masalahnya seperti ini. Nah, setelah masalah seperti ini, oh solusinya kita akan cari seperti ini. Nah baru kita berembuk bersama-sama, oh solusi yang terbaiknya seperti apa. Oke, baik. Jadi Bapak itu tidak mempunyai jadwal tertentu untuk masalah yang dianggap mungkin genting ya, harus diselesaikan saat itu juga, dan segera mengidentifikasi permasalahannya di mana, siapa saja yang terlibat, sehingga orang-orang yang terlibat itu tentu saja diajak berembuk untuk memberikan pendapat agar permasalahan itu segera mengerucut dan segera diambil solusinya, begitu Pak. Nah, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tentu ya, orang-orang sekitar saya, tentu para guru-guru ya, guru-guru di sini tentu sangat mempengaruhi, karena kita yang namanya manusia punya keterbatasan informasi biasanya ya, keterbatasan informasi, maka masukan-masukan dari guru-guru, masukan dari teman-teman yang di sini ya, terus kalau masalahnya lebih luas misalkan, tentu saya juga meminta masukan dari komite, karena Pak komite atau tokoh masyarakat yang di sini sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, komite itu ya, mereka lebih tahu karakter budaya di sini misalkan seperti itu akan diambil, diminta saran dan masukannya tentunya. Iya Pak, terima kasih. Jadi seseorang atau tokoh lain selain Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, berarti Bapak libatkan semua ya, guru tadi, kemudian komite gitu ya, kalau perlu mungkin orang tua gitu ya yang terlibat, bahkan kalau terjadi di sekolah kelas tertentu berarti wali kelas yang akan dipanggil seperti itu Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ketika Bapak mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Tadi sudah jelaskan bahwa semua namanya masalah kan ya harus segera diselesaikan. Maka tentu yang saya rasakan, yang saya sudah saya lakukan, hal-hal yang baik itu adalah cepat menyelesaikan masalah. Cepat menyelesaikan masalah, karena biasanya masalah itu awalnya kecil. Tetapi kalau sudah merembet ke yang lain, karena lain, orang akan membesarkan masalahnya, itu yang akan repot. Maka kalaupun ada masalah muncul, segera kita tanganinya. Jadi hal-hal yang terbaik yang saya terima, yang bisa terima dari ini masalah ini, tentu segeralah untuk menyelesaikan masalah gitu. Jangan menunda-nunda lah, jangan menunda-nunda gitu kan, jangan menunda-nunda. Bila perlu kita langsung action, kita langsung gali permasalahannya, akar permasalahannya seperti apa, kita redam misalkan, kita perlu redam, kita panggil orang-orang yang berkaitan dengan masalah itu, biar cepat selesai, biar cepat clear gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi dalam permasalahan ini, dari segala yang telah Bapak ungkapkan tadi, Bapak bisa mengambil makna atau hikmah adalah segera menyelesaikan permasalahan itu, sehingga tidak ada permasalahan tambahan lagi, tidak ada timbul masalah kecil menjadi besar, gitu kan, itu hikmahnya. Jadi
terlihat juga di sini Bapak bisa mengkoordinir semua warga sekolah yang ada di sini sehingga mereka bisa diajak bekerja sama musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya, benar seperti itu. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Iya. Enggak. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Acep? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Acep Sehat. sudah bersedia saya wawancara pada siang hari ini walaupun Pak Acep sedang sibuk ya. Terima kasih Pak Acep sudah bersedia saya wawancara. Baik Pak Acep, apa boleh saya langsung mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, Bu, silakan yang bisa saya jawab ya. Kalau tidak berarti terlewatkan gitu. Bisalah Bapak Maya. Wawancara kali ini terkait dengan praktik pengambilan keputusan atas kasus dilema etika sebagai seorang pemimpin. Begitu Pak. Nah, sebelum ke pertanyaan, boleh Bapak menceritakan tentang diri Bapak secara singkat. Silahkan Pak. Baik, nama lengkap saya ya. Dari nama dulu ya. Ya, boleh. Acep Puryana Fazrin. Saya bekerja di SMPN 4 Satap Cigemlong. Baru 1 bulan di sana, Bu. Ya, sebagai kepala sekolah Pak ya. Lumayan jaraknya, ya sebagai kepala sekolah, jaraknya sekitar berapa ya? 15 kilo lah dari rumah. Lumayan ya, luar biasa Pak perjuangannya. Ya, kita langsung saja Pak ya ke beberapa pertanyaan terkait dengan wawancara kali ini. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya menemukan 2 kasus malah. Pertama, dilema etika juga ada, bujukan moral juga ada. Untuk dilema etika ya, kita di kampung itu sekolah siswa jarang masuk gitu ya. Sementara dia sudah kelas 9 gitu ya, mau ikut ujian. Dilemanya di waktu melulusan, Bu. Dilema etikanya. Kita baru kelulusan. Ketika kita luluskan, dia itu absennya di rata-rata bahkan lebih dari 40%. Sementara kan kenaikan atau kelulus itu harus 40% ya stabilitasnya. Itu bahkan 40%, artinya melebihi kewajaran dalam meluluskan siswa. Nah, ketika tidak diluluskan juga, maka untuk situasi di kampung malah dia berhenti tidak sekolah gitu. Itu yang menjadi pemikiran kami, bagaimana mengambil keputusan ya untuk seorang ini, apakah dia luluskan atau tidak. Kalau tidak juga dia nanti berhenti sekolah. Kalau diluluskan saja, ini menjadi kesan sekolah tidak disiplin, artinya tidak punya prinsip terhadap orang-orang yang rajin di sekolah. Iya, jadi merupakan dilema itu Selanjutnya Pak ya. Untuk yang tadi ya, pertanyaan yang bujukan moral. Ya, dilema ketika yang bujukan moral mah tentu kami lakukan kemarin di AMBK ya. Mereka memang ada dasarnya siswa di sana secara literasi kurang paham. Sementara pihak sekolah tidak mau, rapotnya merah terus gitu. Nah, sehingga melakukan misalkan memberikan jawaban, membantu jawaban untuk hal-hal yang benar gitu. Tetapi bagaimana ya, artinya kami hanya memberikan penjelasan sedikit kepada, memang hal yang dilakukannya adalah simulasi pembelajaran terkait dengan soal-soal AMBK. Itu yang bujukan moral. Bujukan moral Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kasus dilema etika itu mengandung kebimbangan, kebingungan bagaimana cara memutuskannya ya. Tapi kalau bujukan moral sudah jelas Pak ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 nilai kebajikan di sana namun saling bertentangan Pak? Bermusyawarah dengan
rekan kerja ya, bekerja untuk terutama yang tadi yang jarang sekolah, bagaimana kami meneruskannya bermusyawarah dengan orang tua sehingga orang tua tersebut dan juga rekan guru. Ya, jadi Bapak menjalankan keputusan tadi dengan cara bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah, Pak ya. Kepala sekolah. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Kasus dilema etika tersebut. Ya, prosedur yang saya lakukan seperti tadi, musyawarah langkahnya, kemudian juga memberikan motivasi ya, motivasi kepada siswa, kepada orang tua, juga memberikan penjelasan kepada anak-anak yang rajin bahwa pengetahuan yang hebat itu yang ada di dalam otak, bukan di dalam kertas. Itu motivasinya. Jadi selain musyawarah, kami langkah yang paling utama adalah memberikan motivasi. Iya, terima kasih Pak. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan adalah bermusyawarah, kemudian memberikan penguatan atau motivasi kepada anak-anak didik ya Pak ya. Selanjutnya, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut Pak? Yang dianggap efektif adalah bermusyawarah tentunya ya. Privasi musyawarah dengan siswa tersebut, dan kami tentunya berhati-hati, hati-hati secara artinya konkret ya, apakah dia mau melanjutkan maka silakan tempuh jalan ini gitu, jalan karena kamu sudah tidak selesai ini maka tugasnya selesaikan, misalkan tidak ikut ujian praktek, ujian sekolah, maka dengan waktu yang singkat misalkan 1 minggu ikuti seluruh kegiatan rangkaian tersebut gitu ya. Tetapi jika misalkan dia bahkan sudah siap tidak melanjutkan, nggak mau gitu untuk mengikuti segala rangkaian yang ditawarkan sekolah, maka kami arahkan untuk pengadili secara skill individu yang harus dilakukan. Nanti ketika dia sudah termotivasi untuk belajar, masih ada plan B untuk mendapatkan ijazah dan kami bantu untuk digiring ke PKBM kayak gitu. Seperti itu Pak ya. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Tantangan adalah waktu pertama ya. Waktu itu kesediaan kami pihak sekolah untuk melakukan dialog gitu ya, diplomasi, kemudian juga waktu dia yang selalu menghindar kadang-kadang dari ini. Selain itu juga, selain waktu yang menjadi hambatan, karena orang-orang kampung itu kan biasanya di hutan terus, HP tidak ada, kita cari-cari orang juga tidak ada, itu menjadi kendala. Kemudian yang kedua, hambatannya adalah kemampuan berpikirnya. Setelah dicoba untuk menyelesaikan soal-soal karena memang tidak belajar, kemudian akhirnya yang masuk dari pembelajaran kurang, kerepotan gitu sebetulnya ya, walaupun kita sudah legowo untuk meluluskan dan dia sudah ikut dalam kegiatan tersebut, tetap saja itu kalau dulu ya ada KKM sebetulnya masih jauh dari KKM tersebut. Masalah itu yang sehingga keputusan yang sudah dirujuk bahwa ketika mengikuti saran sekolah menyelesaikan tugas dan dia juga tidak mampu menyelesaikan tugas, ini masalah lagi gitu untuk sekolah. Masalah secara kompetensi ya. Iya, masalah bertambah, kita berpikir ulang bagaimana cara memutuskan dari permasalahan baru itu Pak ya. Itu tantangan bagi pihak sekolah ya. Ya, adakah Pak dari pihak sekolah atau Bapak sebagai pemimpin jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah keputusan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau misalkan ada waktu langsung, artinya kita langsung selesaikan eksekusi. Karena kalau dilama-lama nanti kita semua punya kesibukan dan lupa. Jadi kalau sesuai waktu, kalau ada waktu langsung eksekusi. Misalkan masalahnya dia tidak sekolah
karena jarak yang jauh atau karena orang tua, mungkin orang tuanya sakit atau karena memang orang tuanya menyuruh untuk ikut membantu terhadap kegiatan. Memang saya juga aneh nih waktu masuk ke sana kemarin. Jadi sekarang kan musim dibuat ya istilahnya, panen. Dan ternyata kebiasaan di sana siswa itu banyak yang ikut membantu orang tua, Bu, sehingga kehadiran di sekolah berkurang. Nah, saya langsung eksekusi kegiatan itu. Kenapa tidak sekolah ini sampai 4 hari? Nah, gitu. Oh, ternyata kebiasaan di sana dia itu adalah ikut membantu orang tua, sehingga kemarin sampai lewat saya ke rumahnya mampir, ada seseorang di orang Jamrut, saya bertanya, nanti mah kalau misalkan ada pekerjaan yang orang tua ke bapak kasihnya setelah sekolah, tidak usah dari pagi ngambil padi, boleh tinggal bawa saja kata saya gitu. Itulah. Jadi langsung Bu, jadi langsung eksekusi ya. ketika ada waktu. Ya, ketika ada permasalahan langsung diselesaikan, tidak terlalu lama penyelesaiannya Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, Pak? Iya, yang paling dominan membantu saya sebagai kepala sekolah, karena saya masih baru, yaitu ketua komite ya, yang sudah tahu betul kondisi-kondisi daerah tersebut, baik kebiasaan orang tua maupun kebiasaan siswa. Kemudian juga saya bertanya kepada yang membantu saya adalah guru yang di sana dan sekaligus juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan waktu di sana, bukan kurikulum ya, kesiswaan. Jadi ini sangat membantu terhadap saya memahami bagaimana menyelesaikan masalah tetapi tidak kontradiksi dengan kebiasaan daerah tersebut gitu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan kasus dilema etika? Yang saya paling pelajari ya dari masalah kasus tersebut adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan dewan guru, berkolaborasi dengan komite dan juga masyarakat, sehingga apa-apa yang kita khususkan tidak ada ujung yang bertentangan dengan nurani yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kalau setag, misalkan saya membawa kepribadian dari saya, disiplin, misalkan yang tidak berhenti, yang tidak sekolah 40%, maka keluar, tidak boleh ikut ujian. Nah, ketika memahami, nah ini ilmu yang saya pahami ya beda tempatnya. Ketika saya memahami kondisi dari daerah sana, ternyata tadi tidak sekolah sampai 4 hari, 6 hari dalam kondisi kegiatan panen. Terima kasih Pak atas paparannya dan berbagi pengalaman Bapak atas pengambilan keputusan kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak ya. Di SMP Satap 4 Cigemblong. Mudah-mudahan ini merupakan pembelajaran buat saya bisa ambil hikmah dan pembelajarannya. Saya juga mungkin ke depan akan mendapatkan kasus-kasus dilema etika seperti inilah. Pembelajaran dari Bapak, saya mungkin bisa ambil pelajarannya. Oh, ternyata pengambilan keputusan atas kasus dilema etika seperti itu, begitu Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa berjumpa di lain waktu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.